بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. إخواني وأخواتي في الله rahimakumullahu ajma'in. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas semua kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga di pagi hari ini kita bisa bermajlis kembali di tempat yang mulia ini, di waktu yang sangat mulia, di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bulan Ramadan. Dan di pagi hari ini kita masuk hari yang ketujuh dari bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa memaksimalkan Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dan semoga Ramadan yang kita jalani Allah jadikan sebagai wasilah untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan juga mengangkat derajat kita di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas risalah yang berjudul Mukhtasar Ahadits As-Siyam Ahkamun wa Adab. Yaitu ringkasan hadis-hadis tentang puasa yang berkaitan dengan hukum-hukum ataupun adab-adab berpuasa. Ya, risalah ini mengumpulkan sejumlah hadis
di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah-masalah seputar Ramadan. Ya, secara khusus tentang adab-adab di dalam berpuasa. Buah karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Kita bahas hadis yang pertama. Kata penulis, al-hadits al-awwal fi wujubi siyam wa syai'in min hikamihi. Hadis yang pertama berkaitan dengan kewajiban puasa, yakni puasa Ramadan, serta beberapa hikmah dari diwajibkannya puasa Ramadan bagi orang-orang yang beriman. Kata penulis, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 pondasi. Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rukun yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Itu mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, serta bersaksi bahwasannya Muhammad bin Abdullah adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis salah, kemudian mendirikan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, kemudian berhaji ke Baitullahil Haram. Dan yang kelima, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Asy-syahid dari hadis yang mulia ini adalah poin yang terakhir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan siyamu Ramadan, puasa Ramadan, itu satu di antara 5 rukun Islam, yang mana tidak akan tegak agama seseorang melainkan dengannya. Kata penulis, fil hadithi dalilun ala wujubi shaumi Ramadan. Dalam hadis Ibnu Umar di atas terdapat dalil akan kewajiban puasa Ramadan. Wa annahu min arkanil Islam wa mabanihil 'idham. Dan bahwasanya puasa Ramadan itu satu di antara rukun-rukun Islam yang paling agung. Faradahu Allah Ta'ala ala ibadihi li hikamin 'azimatin wa asrarin bahiratin alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan atas hamba-hambanya, ya, untuk hikmah-hikmah yang sangat agung. Baik hikmah tersebut diketahui oleh sebagian manusia atau tidak diketahui oleh sebagian yang lainnya. Maka di antara hikmah siyamu Ramadan, yang pertama kata penulis, annahu ibadatun lillahi ta'ala yataqarrabul 'abdu fiha ila rabbih bitarki ma yuhibbu wa yashtahi ta'atan li rabbih wa imtithalan li amrih. Di antara hikmah diwajibkannya puasa Ramadan, bahwasannya puasa Ramadan adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang hamba
bertaqarrub kepada Rabbnya dengan cara meninggalkan apa yang dia sukai dalam rangka ketaatan kepada Rabbnya, dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala kita berpuasa, maka kita meninggalkan perkara-perkara yang kita sukai berupa makan, ya, minum, atau ini berhubungan. Kita tinggalkan semua hal tersebut ta'atan li Rabbi, dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, wa imtithalan li amrihi, dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memerintahkan kita, ya, untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut. Fayadhhar bidzalika sidqu imanihi wa kamalu ubudiyyatihi lillahi ta'ala wa quwwatu mahabbatihi lahu wa rajaihi ma 'indahu. Maka dengan berpuasa tampaklah kejujuran iman seorang hamba. Ya, karena iman itu butuh pembuktian. Ya, tatkala kita mengklaim kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buah keimanan kita adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Maka dalam ibadah puasa akan tampak kejujuran iman seorang hamba. Ya, maka puasanya seorang hamba di bulan Ramadan itu satu di antara pembuktian keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalu ubudiyyatihi lillah, dengan berpuasa tampaklah kesempurnaan penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat seorang hamba adalah berusaha untuk menjalankan perintah Rabbnya, ya. Wa quwwatu mahabbatihi lahu, dengan berpuasa maka tampaklah ini kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rajaihi ma 'indahu, serta tampaklah harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berpuasa, ya, maka kita berpuasa dalam rangka berihtisab, dalam rangka mengharapkan pahala dan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu 'alima anna ridha maulahu fi tarki syahawatihi, karena seorang hamba, seorang mukmin, dia mengetahui, seorang mukmin meyakini bahwasannya ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya kita dapatkan tatkala kita berusaha meninggalkan perkara-perkara syahwat kita yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perkara tersebut kita condong kepadanya, ya, namun kita tinggalkan perkara-perkara yang menjadi kecondongan kita karena Allah yang memerintahkan kita, maka ini diantara bukti keimanan dan takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqaddama ridha maulahu ala hawahu, seorang mukmin dia berusaha untuk mendahulukan ridha Allah dibandingkan hawa nafsunya. Walihada fa inna katsiran minal mu'minin law dhuriba aw hubisa ala an yuftir yawman min Ramadan bila udhrin lam yaf'al. Oleh karenanya, kalau seandainya, ya, seorang mukmin, ya, harus dipaksa untuk berbuka, meskipun konsekuensinya mungkin dia akan, yakni dizalimi, dipukul, atau mungkin dipenjara, maka dia tidak akan berbuka puasa, ya, karena dia tahu bahwasannya mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mendatangkan kebahagiaan di dalam hatinya. Maka orang-orang beriman berusaha untuk, yakni senantiasa mendahulukan apa-apa yang Allah ridhoi dibandingkan dari kecondongan terhadap hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, kata penulis, di antara hikmah puasa, annahu sababun littaqwa, bahwasannya puasa Ramadan
adalah sebab ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab yang memperbaiki kualitas takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazkiyatin nafsi bi ta'atillah fima amar wal intiha amma naha. Di dalam ibadah puasa terdapat tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Karena jiwa-jiwa kita hanya bisa disucikan dengan ketaatan kepada Allah, dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya, dan sungguh binasa, sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Maka tazkiyatun nufus, kesucian jiwa, itu hanya kita dapatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan ubudiyah, dengan jalan beribadah, ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan itulah jiwa seorang hamba akan menjadi suci. Adapun jiwa-jiwa yang kotor, maka disebabkan karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ya, tatkala seorang hamba menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala atau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa dan maksiat yang dia lakukan itulah sebab kotornya jiwa yang dia miliki. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayat ini menjelaskan satu di antara hikmah puasa. yakni hikmah terbesar disyariatkannya puasa Ramadan adalah faktor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan siyamu Ramadan adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa, mentarbiyah jiwa seorang hamba agar menjadi jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat taqwa jima'u khairai ad-dunya wal akhirah. Dan takwa itu merupakan inti kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Tidak mungkin ada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat melainkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia hidupnya adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, wasiat takwa adalah wasiat yang senantiasa Allah wasiatkan kepada hamba-hambanya. Ya, baik dari kalangan umat-umat terdahulu termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat melainkan dibangun di atas pondasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu thamratin min thimaris siyam fahiya nasyi'atun 'anit taqwa. Dan semua segala buah dari buah-buah puasa, yakni dampak-dampak positif yang ditimbulkan tatkala seseorang berpuasa, itu semua yakni tumbuh dari pohon ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala kita yakni berpuasa Ramadan, kemudian dengan puasa tersebut kita berusaha menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
tatkala kita berpuasa Ramadan, kita berusaha untuk mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti adab-adab berpuasa. Kita bangun di malam hari untuk makan sahur, kemudian kita salat subuh, ya, kemudian kita bersedekah, tilawatul Quran. Ini semua di antara thimarus siyam, di antara buah dari puasa yang kita lakukan. Dan buah-buah dari puasa tersebut tidak mungkin didapatkan melainkan dengan cara apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan dunia dan kebaikan akhirat itu merupakan buah dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara hikmah puasa kata penulis, habsun nafsi 'anis syahawat wa fitamuha 'anil ma'lufat wa tadyiqu majari syaitani minal 'abdi bitadyiqi majari at-ta'ami wasyarab fayad'uf nufudhus syaitan wa taqillul ma'asi. Di antara hikmah disyariatkannya siyamu Ramadan adalah untuk membelenggu jiwa, ya, dari syahwat-syahwatnya. Membelenggu jiwa dari syahwat atau bisikan hawa nafsunya. Dengan cara apa? Dengan cara mempersempit, yakni ruang gerak syaitan dalam diri seorang hamba. Ya, dengan cara mempersempit ruang gerak syaitan dalam diri seorang hamba. Ya, yaitu dengan mempersempit alur makan dan minuman. Oleh karena disyariatkan tatkala kita berpuasa meninggalkan makan dan minum. Dan di antara hikmahnya adalah untuk mempersempit yakni alur syaitan dalam diri seorang hamba. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya yakni syaitan dalam diri seorang hamba dia mengalir dengan aliran darahnya. Ya, bersamaan dengan aliran darahnya. Maka tatkala seseorang berpuasa, ya, di antara hikmah puasanya adalah untuk mempersempit ruang gerak syaitan sehingga syaitan tidak maksimal, ya, dalam mengganggu seorang hamba untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang keempat, di antara hikmah disyariatkannya puasa Ramadan, kata penulis, annal qalba yasfu wa yatakhalla lil fikri wa dzikri. Dengan puasa maka hati seseorang akan menjadi bersih. Ya, dengan berpuasa maka hati seseorang akan menjadi bersih. Ya. Dan tatkala hati seorang itu jernih, ya, hati seseorang itu bersih, maka akan mudah bagi orang tersebut untuk berfikir dengan jernih. Ya. Bersihnya hati itu mempengaruhi jernihnya pikiran. Ya. Sebagaimana orang yang hatinya bersih itu sangat berpengaruh dengan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu bersih hatinya, maka semakin mudah lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang kotor hatinya dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan lisannya keluh dan lisannya berat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan jawarih kita, kebaikan anggota badan kita itu sangat erat kaitannya dengan kebersihan hati kita. Ya, semakin hati seorang hamba bersih, maka semakin mudah bagi jawarihnya, bagi anggota badannya untuk berjalan di atas amal-amal kebaikan. Ini kaidah, ini sunnatullah azza wajalla yang Allah berlakukan untuk hamba-hambanya. Ya.
Sebaliknya semakin kotor hati seseorang, maka semakin berat untuk dia gunakan di atas jalan-jalan kebaikan. Yang ada apa? Yang ada pengennya maksiat, maksiat dan maksiat. Untuk dibawa kepada jalan ketaatan itu sangat berat. Ya. Karena kotornya hati yang dia miliki. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Ya, kata Nabi yang mulia, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging yang kalau seandainya segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh yang lainnya. Ya. Baik lisannya mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pandangan matanya ya senantiasa diarahkan kepada perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik langkah kakinya mudah dia gerakkan di atas jalan-jalan kebaikan. Ya. Sebaliknya tatkala hati seseorang buruk, maka buruklah seluruh anggota badan yang lainnya. Lisannya buruk, pandangan matanya buruk, langkah kakinya buruk, tangannya buruk, semuanya buruk. Ya. Oleh karenanya kebaikan hati seseorang sangat mempengaruhi ya, yakni kebaikan jawarih yang dia miliki. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhahu pernah berkata, kata Amirul Mukminin Dzunnurain Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina." Kalau seandainya hati-hati kita bersih, kalau seandainya hati-hati kita bersih, maka tidak akan ada rasa bosan untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kebersihan hati seseorang itu sangat erat kaitannya dengan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat beribadah hanya dirasakan oleh orang-orang yang hatinya bersih. Ya. Kalau seandainya hati kita bersih, kata Utsman, maka seorang hamba sangat merasa nyaman, sangat merasa nikmat dalam membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngantukan tatkala baca Quran. Ya, enggak gelisah tatkala baca Quran. Kenapa? Karena hatinya bersih. Maka ini semua jawaban bagi kita. Ya, tatkala kita dalam beribadah sulit merasakan halawatul ibadah, tatkala kita dalam beribadah sulit ini merasakan manisnya ibadah, ya gampang merasa malas dalam ibadah, maka sebabnya adalah kotornya hati kita karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka di antara hikmah siam, di antara hikmah puasa adalah untuk membersihkan hati seorang hamba. Yang mana bersihnya hati itu sangat erat kaitannya dengan kejernihan pikiran, ya, dan kekuatan zikir seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna tanawul syahawat yuqassi al-qalba. Ya, karena yakni memperturutkan syahwat dan hawa nafsu adalah di antara perkara yang menyebabkan kerasnya hati seseorang. Ya, tatkala kita senantiasa memperturutkan hawa nafsu kita, maka itu semua sebab dari kerasnya hati kita. Wa yu'mi 'anil haqq. Memperturutkan hawa nafsu akan membutakan seseorang dari kebenaran. Was-shaumu yahfadz 'alal qalbi wal jawarih sihhataha wa quwwataha. Sedangkan puasa itu, kata penulis, akan menjaga ya yakni kebaikan hati dan kebaikan anggota badan seseorang. Maka manfaat siam, manfaat puasa akan kembali kepada lahir dan batin kita. Akan kembali kepada kebaikan hati, ini yang paling utama. Kemudian kebaikan fisik lahiriah kita. Ya, semuanya dapat. Oleh karenanya kebaikan puasa itu kembali kepada perkara dunia dan akhirat seorang hamba.
Kemudian hikmah yang kelima, di antara hikmah puasa, kata penulis, ma'rifatu ni'matillahi 'alal 'abdi bisyiba' warriyi idza tadzakkara bisiyami al-akbada al-ja'i'ata minal fuqara'i wal masakin fayashkur rabbah wa yuhissu bi alami ikhwanihi al-mu'damin wan ni'am la yu'raf qadruha illa bi faqdiha. Di antara hikmah puasa, kata penulis, ya dengan puasa seorang hamba akan mengetahui kadar kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya, berupa nikmat kenyang, berupa nikmat makanan, berupa nikmat minuman. Ya, tatkala kita berpuasa, maka kita merasakan betapa besarnya nikmat makanan dan minuman yang selama ini mungkin kita kecilkan nikmat tersebut. Ya. Kita tahu yakni betapa nikmatnya segelas air putih. Ya, tatkala kita dalam kondisi dahaga yang sangat luar biasa, kita merasakan yakni betapa besarnya nikmat ya nasi tatkala kita dalam kondisi lapar yang sangat lapar. Maka di antara hikmah puasa mengajarkan seorang hamba untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita bahas kemarin bahwasanya syukur seorang hamba itu dibangun di atas berapa pondasi jamaah? Ada berapa? 3 pondasi syukur. Yang kalau seandainya seseorang tidak menggabungkan 3 perkara tersebut, maka dia belum bisa dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Al-i'tirafu bil qalbi. Meyakini dengan hati bahwasanya setiap kenikmatan yang kita dapatkan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, atas karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kekuatan fisik kita, tapi semua kebaikan yang kita dapatkan adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Asyukru bil lisan. Kita mensyukuri dengan lisan-lisan kita, dengan senantiasa memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita atas semua karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga apa? Menggunakan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di atas jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat harta dan yang lainnya. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara bentuk syukurnya adalah dia gunakan semua nikmat tersebut di atas jalan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang yang mempergunakan nikmat Allah di atas jalan-jalan maksiat kepada Allah, dia adalah orang yang kufur nikmat, yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hikmah puasa mengajarkan kita untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kenyang, ya. Nikmat yakni makanan dan minuman. Ya. Itu nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Tatkala kita berpuasa, maka kita ya teringat betapa yakni perihnya kondisi saudara-saudara kita yang mungkin mereka berpuasa bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan mungkin dia berpuasa. Ya, karena keterbatasan materi yang mereka miliki. Ya, tatkala kita merasakan lapar, ya kita tahu betapa besarnya nikmat kenyang. Ya, yang mungkin di luar sana banyak orang-orang, banyak saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan perut-perut yang lapar, ya, dengan dahaga. Maka dengan seperti itu seorang hamba akan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kenikmatan tersebut tidak ada yang mengetahui besarnya nikmat itu kecuali orang yang telah diambil darinya nikmat tersebut. Ya, kita nggak pernah tahu nikmat keamanan. Ya, betapa besarnya nikmat aman tersebut. Ya, kecuali tatkala ini diambil dari tengah-tengah kita. Nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat kesehatan. Ya, terkadang kita meremehkan nikmat-nikmat tersebut. Kenapa? Karena kita merasa kecukupan. Ya, karena kita merasa memiliki segalanya. Namun kita akan mengetahui betapa besarnya nikmat segelas air minum, ya tatkala kita sama sekali tidak memiliki minuman. Baru kita tahu betapa besarnya nikmat segelas air minum tersebut. Ya. Namun tatkala kita merasa serba kecukupan, tatkala kita merasa memiliki segalanya, maka kecillah nikmat-nikmat Allah di mata-mata kita. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mensifati manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Ya. Sesungguhnya manusia itu melampaui batasan. Kapan manusia melampaui batasan? Tatkala dia merasa dirinya serba kecukupan. Tatkala dia merasa dirinya memiliki segalanya. Ya. Maka nikmat-nikmat yang besar seolah-olah kecil di matanya. Ya, tatkala seseorang merasa sudah memiliki segalanya, ya, maka dia akan mengecilkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ujian orang-orang kaya itu berat. Ya. Ujian orang-orang kaya itu berat. Ya. Kenapa? Karena kekayaan itu berpotensi untuk menyebabkan seseorang kufur nikmat. Ya, kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengecilkan karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa kuat, merasa mampu mencukupi kebutuhan yang dia butuhkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian jemaah yang Allah muliakan, di antara hikmah puasa kata penulis, ma yatarattab alaihi minal fawaid as-sihhiyah allati tahsul bi taqlili ta'am wa hifdhi sihhatil badan bi tartibi awqatil wajibat wa irahati jihazil hadmi muddatan muayyanatan wallahul musta'an. Di antara hikmah siam Ramadan adalah faidah-faidah kesehatan yang kembali kepada fisik atau jasad seseorang. Puasa itu menyehatkan fisik kita. Puasa menyehatkan jasmani kita. Selain puasa menguatkan ruhani seseorang, maka puasa juga bermanfaat untuk menyehatkan jasmani seorang anak Adam. Ya. Dengan cara mengurangi porsi makan kita, dengan cara mengatur waktu-waktu makan kita, dengan cara mengistirahatkan alat-alat pencernaan kita pada waktu tertentu. Ini semua sangat bermanfaat untuk kesehatan seseorang. Ya. Dan alhamdulillah, para ahli kesehatan telah menjelaskan manfaat puasa yang sangat banyak. Ya. Ahli kesehatan menjelaskan ini secara ilmu kesehatan bagaimana puasa itu berdampak kesehatan yang sangat besar terhadap kesehatan fisik seseorang. Ya. Maka dengan ibadah puasa, fisik seseorang akan menjadi
enggak menjadi sehat. Ya. Karena yakni pintu terbesar datangnya penyakit itu lewat makanan dan minuman. Ya. Pintu terbesar yakni masuknya penyakit ke dalam jiwa kita atau ke dalam tubuh kita itu dari faktor makanan dan minuman. Ya. Dan orang kalau makanannya nggak teratur, ya, ini semua yang dia mau dia makan tanpa mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya, maka rusak fisik kita. Ya. Ya. Rata-rata orang itu ini sakit karena faktor makanan. Ya. Makan gula kelebihan, jadinya penyakit apa? Penyakit gula. Ya. Makan garam berlebihan, jadinya apa? Hipertensi. Ya. Belum lagi makanan zaman sekarang, ya macam-macam makanan itu. Ya. Yang tidak lagi mempedulikan asas kesehatan seseorang. Ya. Makanya dalam ini konsep agama, ya, kaum muslimin diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan baik. Ya, selain halal, usahakan makanan yang kita makan adalah makanan yang baik. Ya, yakni yang mendukung untuk kesehatan seseorang. Ya. Makanya jemaah yang Allah muliakan, ya dahulu orang-orang tua kita itu sakitnya nggak macam-macam, nggak aneh-aneh. Kenapa? Karena makannya nggak macam-macam, nggak aneh-aneh. Apa yang mereka dapatkan dari ladang mereka itu yang mereka makan. Ya, dari kebun mereka itu yang mereka makan. Ya, tapi kita sekarang makanan macam-macam. Ya. Maka penyakitnya juga apa? Macam-macam juga. Al jaza'u min jinsil amal. Ya, tatkala kita punya makanan yang beraneka ragam macam-macam, ya maka otomatis penyakitnya juga macam-macam. Ya, karena memang sumber terbesar ya penyakit itu datang dari makanan dan minuman kita. Ya. Oleh karenanya di antara hikmah puasa adalah untuk memperbaiki yakni konsep makan orang-orang beriman. Ya. Jangan kita yakni israf dalam hal makan dan minuman. Yang jadi masalah ya terkadang meskipun kita berpuasa, ya, tapi terkadang kita juga israf tatkala berbuka. Ya, akhirnya puasa bukannya menyehatkan malah apa? Ya terkadang ya nggak ada pengaruhnya bagi kesehatan kita. Ya. Karena terkadang tatkala kita berpuasa tidak memperhatikan adab-adab makan dan minum. Ya, baru ta'jil, ya, sudah nggak ingat kaidah ats-tsuluts lit-ta'am, was-tsuluts lis-syarab, was-tsuluts lin-nafas. Ya, kata Nabi SAW, ya tidak ada bejana yang lebih buruk untuk diisi oleh seorang anak Adam daripada perutnya. Ya. Kalau seandainya seseorang harus makan banyak karena saking laparnya, kata Nabi, ya, ini amalkan kaidahnya. Ya, sepertiga lambung kita untuk makanan, sepertiga lambung kita untuk minuman, sisakan sepertiga lagi untuk apa? Untuk nafas. Ya, jangan sampai baru takjil, lambung sudah penuh dengan makanan kita. Akhirnya ngap, ya, enggak ada buat nafas. Ya, sesak yang ada. Terkadang ya nih kalau baru buka puasa tuh saking senangnya ya sampai kalap makanan. Ya, semuanya dimasukkan. Ya. Semuanya dimasukkan. Ya, ada kolak ubi, ada kolak pisang, ada kurma Indonesia, ya, ada kurma Arab, macam-macam. Ya. Belum lagi pada maghrib ya, ada nasi ini, ada nasi itu. Ya. Akhirnya apa? Puasa yang awalnya di antara hikmahnya untuk menyehatkan ya fisik seseorang, tatkala kita tidak memperhatikan adab makan dan minum, kulu washrabu wala tusrifu. Kata Allah, silakan makan dan minum, tapi jangan apa? Jangan berlebihan. Ya. Jangan berlebihan, silakan makan dan minum. Ini kaidah.
yang kalau diterapkan oleh orang-orang beriman, niscaya insyaallah fisik mereka adalah fisik yang sehat. Ya, makan dan minum silahkan, tapi jangan berlebihan. Ya, kalau memang kita harus makan banyak, ya kaidahnya sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga untuk porsi makanan kita, sepertiga untuk porsi minuman kita, sepertiga untuk nafas kita. Ya, jangan lambung kita 3/3 diborong untuk makanan kita. Akhirnya overload. Ya, belum tambah minuman, akhirnya nafas enggak ada. Ya. Akhirnya sesek. Tatkala tarawih apa? Ngantuk. Iya, tarawih ngantuk. Iya. Pengen baca Quran apa? Berat matanya. Ya. Akhirnya Ramadan berlalu dengan sia-sia. Karena tidak memperhatikan makan dan minum. Nah, maka itu diantara yakni hikmah-hikmah puasa. Kata penulis, wabil jumlah fa hikamus siyami 'azimatun wa fawaiduhu katsiratun. Ya, kesimpulannya secara umum bahwasanya hikmah-hikmah puasa itu sangat luar biasa dan manfaat puasa itu sangat banyak. Wa qad rattaballahu alaihi min jazilil thawab wa 'azimil ajri ma law tasawwarathu nafsun sa'imatun la tarat farahan wa tamannat an takuna as-sanatu kulluha Ramadan wallahu a'lam. Kesimpulannya bahwasannya yakni hikmah-hikmah puasa itu sangat luar biasa, manfaatnya sangat banyak. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala yakni menyiapkan ganjaran dan pahala yang sangat besar bagi ahli siyam, ya, yang kalau seandainya kita membayangkan pahala-pahala tersebut, ya, maka jiwa orang yang berpuasa itu sungguh akan sangat bergembira, ya, dalam yakni membayangkan betapa besarnya pahala yang Allah janjikan untuk dirinya. Ya, kalau kita tahu besarnya pahala puasa Ramadan, ya, maka jiwa-jiwa kita akan berharap, berangan-angan kalau seandainya 1 tahun penuh lamanya itu untuk bulan Ramadan semua, ya, karena saking yakni besarnya keutamaan bulan Ramadan. Allahumma wafiqna littiba'il huda wa janibna asbabal halaki wasyaqa warzuqna al-fiqha fid din wal wafata ala sunnati khatamin nabiyyin waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari sebab-sebab kebinasaan, dan kita mohon kepada Allah pemahaman di dalam memahami agamanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala wafat di atas sunnah nabinya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk diri-diri kita, untuk kedua orang tua kita, dan untuk semua kaum muslimin. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, ini hadis yang pertama yang penulis bawakan, ya, seputar yakni kewajiban puasa serta hikmah-hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, jemaah yang Allah muliakan. Insyaallah kita bahas hadis yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala masih ada 1 pertemuan lagi pekan depan untuk bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita beri kesempatan bersoal jawab 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup majelis kita di pagi hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh. 1. Iya.
Nah, yang kedua, masalah sikat gigi. Jadi setelah puasa itu aku punya waktu aku buka. Yang ketiga, baik. Adapun yang soal yang pertama, jawabannya sahih. Ya, di antara keutamaan puasa bahwasannya pahala puasa itu berbeda dengan pahala-pahala dari amal-amal yang lain. Ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang muttafaqun alaih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Kata Nabi yang mulia, setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan yang dia kerjakan, Allah ganjar dengan 10 kebaikan. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Ya, satu kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nah, ini limit, ya. Yakni amal-amal yang kita kerjakan. Ya, dilipat gandakan minimal berapa? Minimal 10 kali lipat, maksimal 700 kali lipat. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali amalan puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan membalasnya secara langsung. Yani Allah akan memberikan ganjaran pahala puasa untuk ahli siam secara langsung. Maknanya kata para ulama, ya, bahwasannya kalau amal-amal yang lain sudah ada limit tertentu, tapi untuk pahala puasa maka dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sangat memungkinkan bagi seorang hamba untuk mendapatkan ganjaran dari puasanya lebih besar dari amal-amal yang lain. Ya. Kenapa? Karena yang memberikan ganjaran puasa adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmahnya, kenapa pahala puasa itu enggak pakai limit tertentu, enggak pakai batasan tertentu? Di antara hikmahnya kata para ulama, karena ibadah puasa adalah ibadah yang terkumpul padanya 3 macam kesabaran. Ya, ibadah puasa adalah ibadah yang terkumpul di dalamnya, yakni segala macam jenis kesabaran. Ya, dan sabar itu ada 3 macam. Ya, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama apa? Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bersabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, bersabar dalam menerima ketentuan Allah atau takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan 3 macam sabar tersebut ada dalam ibadah puasa. Maka ibadah puasa sangat identik dengan kesabaran. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam masalah as-sabar, di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, orang-orang yang bersabar itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tanpa hisab, yang tanpa batasan. Ya, tanpa limit, tapi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara hikmah, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala yakni mengecualikan ibadah puasa dari ibadah-ibadah yang lainnya. Ya.
Karena ibadah puasa itu sangat erat kaitannya dengan kesabaran, dan ibadah sabar ya Allah berikan ganjaran dengan tanpa batasan. Nah, adapun soal yang kedua, apakah yakni bersiwak atau yakni menggosok gigi ya, di siang hari Ramadan ya, perkara yang dibolehkan atau makruh? Jawabannya mubah. Ya, jawabannya mubah, diperbolehkan. Ya, sebagaimana siwak diperbolehkan. Ya, dan hukum pasta gigi itu ya mengambil hukum siwak. Ya, karena manfaat dan hikmahnya atau tujuannya sama. Ya, sebagaimana kita bersiwak untuk membersihkan yakni mulut kita dan untuk menjaga yakni kestabilan aroma mulut kita. Ya, maka bersiwak atau menggunakan pasta gigi di siang hari Ramadan ya tidak mempengaruhi keabsahan puasa seseorang. Nah, kalau diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ini kebersihan mulutnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuk dalam perkara yang mustahab ya, dalam perkara yang dicintai. Wallahu taala alam bissawab. Ada yang lain? Silakan. Nah, Bagaimana hukumnya Ustaz dengan vaksin booster ini? Apakah sahur kita haram atau puasa kita atau bagaimana? tayyib, barakallahu fiik. Yakni menggunakan jarum suntik ya. Apakah membatalkan puasa? Maka jawabannya diperinci ya. Kalau seandainya menggunakan jarum suntik dengan tujuan untuk yakni menyalurkan zat-zat makanan ke tubuh ya, seperti untuk infus, maka di sini ada khilaf di antara para ulama ya. Ada yang mengatakan itu membatalkan. Ini yang lebih tepat ya, karena di antara fungsi infus adalah untuk memberikan sumber makanan ya. Maka yang lebih tepat ya, kalau memang seperti itu tujuannya, maka membatalkan puasa seseorang ya. Tapi kalau seandainya jarum suntik yang digunakan ya bukan bersifat untuk memasukkan zat-zat makanan ya, hanya bersifat untuk untuk yakni obat atau yang lainnya, maka tidak mempengaruhi keabsahan puasa seseorang ya, seperti vaksinasi ya. Maka ini tujuannya bukan untuk yakni memasukkan zat makanan ke dalam tubuh kita ya, maka insya Allah tidak yakni mempengaruhi keabsahan puasa seseorang ya. Maka tatkala seseorang butuh untuk divaksin ya, dengan tujuan apapun, insya Allah tidak mempengaruhi ya puasanya tetap sah ya, karena itu bukan untuk yang tujuan memberikan sumber makanan ke dalam tubuh kita. Maka suntik vaksinasi bukan pembatal puasa. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ada yang lain? Silakan. Maaf, kalau berbuka puasa itu termasuk rukun puasa. Itu berbuka, itu artinya harus berbuka atau bagaimana? Harus. Ya namanya puasa ada saatnya kita berbuka. Iya memang. Tapi itu misalnya. Satu, kedua, buka bersama. Ini nge-trending kita yang jelas. Apakah ini ada syariatnya? Bagaimana kalau kita berbuka bersama dengan keluarga di rumah lain atau di tempat lain? Kita buka bersama. Baik, barakallah. Yang pertama yang namanya berbuka, ya kita wajib berbuka. Ya.
Karena berbuka itu bagian dari ibadah puasa. Ya. Adapun yakni menunda berbuka, maka ini perkara yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena di antara sunnah puasa adalah seseorang ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka puasa. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Ini kaum muslimin senantiasa di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa mereka. Maka tanpa ada uzur yang syar'i, ya, jangan kita menunda berbuka puasa. Ya, karena berbuka puasa itu sunahnya disegerakan. Ya, berbuka puasa sunahnya disegerakan. Ya, dan orang yang yakni menunda buka puasa, maka ini menyelisih fitrahnya. Ya, karena fitrah manusia, tabiat manusia pengennya cepat apa? Pengennya cepat berbuka. Ya. Saking apa? Pengennya kita cepat berbuka, tatkala yakni sudah mendekati waktu maghrib, kita berusaha mencari yang tercepat. Iya. TV kita nyalakan, radio kita onkan, telinga kita standby apa? Dengar azan maghrib di samping rumah kita. Mana yang paling duluan itu yang kita ikuti. Ya, itu fitrah manusia. Dan itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi yang mulia bersabda, la yazalud dinu zahiran ma ajjala an-nasu al-fitr. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini agama Islam senantiasa berjaya selama kaum muslimin yakni menyegerakan berbuka, tidak menunda-nunda berbuka. Ya, adapun berbuka bersama maka enggak ada masalah. Ya, perkara yang ini diperbolehkan dalam agama kita. Nabi yang mulia pernah sahur bersama sahabatnya. Ya. Nabi yang mulia yakni alaihi salatu wasalam, ya, pernah yakni makan atau berbuka dengan sahabat yang lain. Ya. Maka perkara-perkara semacam ini, ya, jangan diangkat untuk kemudian yakni menimbulkan polemik di tengah-tengah kaum muslimin, yang bisa menjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Maka selama dalam acara buka ini puasa tersebut tidak ada perkara-perkara yang bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukum asalnya mubah, tidak apa? yakni tidak terlarang dalam agama kita, kecuali dalam buka bersama tersebut ini ada perkara-perkara sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya baru ya yang kita sikapi sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Ya. Jadi buka puasa bersama, ya, baik dengan keluarga kita atau dengan teman-teman kita, selama dalam acara tersebut tidak ada perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mimbab wasilah dan hukum asal perkara-perkara dunia itu yakni diperbolehkan, ya, selama tidak bersifat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya setiap kita harus buka sendiri-sendiri kan repot. Ya. Repot. Ya. Ya mau enggak mau kita harus buka bersama terkadang. Ya. Kalau kita hidup di pondok, kan enggak mungkin kita buka sendiri-sendiri. Iya. Ya, makan bareng bersama, duduk bersama, ya. Ini menunggu apa? Waktu berbuka bersama. Ya, kalau apa enggak boleh buka bersama, masing-masing apa buka sendiri-sendiri kan repot. Ya, ambil piring sendiri makannya mojok. Ya, yang satu lagi makannya di ujung. Kenapa? Enggak boleh buka bersama. Akhirnya buka sendiri-sendiri. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, iya. Itu batasannya makanan atau minuman sejenisnya masuk dengan sengaja atau tenggorokan Sengaja. Maksudnya makanan atau minuman dengan sengaja itu batasannya sampai yang membatalkan puasa sampai tenggorokan berapa lama? Wallahu a'lam. Ya. Hatta tatkala apa sudah masuk ke dalam apa? Ini rongga mulut kita. Ya. Tatkala sudah masuk rongga mulut kita, kalau kita memang makan dengan sengaja, ya,
maka itu membatalkan puasa. Ya. Jangankan memasukkan makan dan minum, sebatas niat batal, maka batal puasanya. Apalagi ditegaskan dengan memasukkan sesuatu, maka otomatis batal puasanya. Ya. Jadi nggak harus masuk ke dalam lambung kita. Ya. Jadi sebatas seseorang dia berniat puasa, kata para ulama, maka batallah puasanya. Ya, berniat batal puasa, maka batallah puasanya. Kenapa? Karena Nabi yang mulia mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, maka sebatas meniatkan untuk batal puasa, batal puasanya. Apalagi yakni sampai memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Ya. Maka ini lebih ditegaskan lagi akan yakni batal puasanya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Jadi enggak harus ini enggak harus masuk ke lambung kemudian enggak harus keluar lagi, enggak juga. Ya, sebatas seseorang meniatkan, apalagi dia sampai yakni memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya dengan sengaja, maka bisa membatalkan puasanya. Nah, dengan catatan memang dia sengaja. Ya, adapun enggak sengaja, meskipun habis 2 piring, ya enggak batal puasanya. Selama memang karena faktor lupa atau ketidaksengajaan. Ya, saking semangatnya yakni makan, ya, habis 2 piring baru diingetin. Iya. Atau enggak puasa? Astagfirullah. Atau alhamdulillah. Ya, jadi parameternya lupa atau enggak lupa. Ya, kalau lupa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang sebagian nikmat itu lupa, kata Ibnu Qayyim. Ya, sebagian nikmat sebagian lupa itu nikmat. Ya, ada lupa yang sifatnya nikmat. Di antaranya lupa makan tatkala kita puasa. Nah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun kebanyakan lupa itu sifatnya negatif. Ya, tapi ada beberapa lupa yang menjadi kebaikan bagi seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang Allah muliakan yang bisa kita bahas. Ya. Pembatal puasa lagi? Selain makan dan minum, ya satu lagi. Taib, barakallahu fiik. Nah, yang pertama faktor yang paling besar yang menyebabkan seseorang selamat dari jalan-jalan keburukan, dari jalan-jalan kemaksiatan, adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor terbesar. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yahdihillahu fala mudhillalah." Barang siapa yang dikehendaki hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang yang bisa menyesatkannya. Ya, kalau seandainya Allah berkehendak hidayah kepada seseorang, maka orang tersebut pasti terbimbing di atas jalan hidayah. Meskipun banyak manusia berusaha menghalangi orang tersebut dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Nabi yang mulia, "Wa man yudlil fala hadiyalah." Dan barang siapa yang dikehendaki untuk tersesat, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan dia hidayah. Ya. Maka tatkala kita merasa kita jauh dari jalan hidayah,
tatkala kita merasa hati kita lebih condong kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kewajiban terbesar kita adalah minta hidayah kepada pemiliknya. Kewajiban kita adalah minta agar hati kita ditunjukkan di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang beriman, seburuk apapun kondisinya, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun maksiat yang pernah kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita miliki, jangan sampai menjadi hijab bagi kita untuk minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena yang menentukan adalah akhir kehidupan kita. Ya. Kata Nabi SAW, ada orang yang semasa hidupnya beramal dengan amalan penghuni neraka. Ya, kemudian di akhir hayatnya, tatkala jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal, Allah masukkan hidayah ke dalam hatinya, sehingga di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli jannah dan dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka faktor yang paling utama untuk selamat dari kemaksiatan adalah yakni meminta taufik dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaknya kita minta hidayah kepada Allah. Ya. Minta kebaikan jiwa-jiwa kita. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sebaliknya, orang yang saat ini sudah diberikan nikmat hidayah oleh Allah, nikmat untuk yakni berjalan di atas jalan-jalan ketaatan, maka jangan dia berbangga diri dengan ketaatannya. Jangan dia bersikap ujub dengan ketaatannya. Ya. Karena apa yang kita dapatkan itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah berkehendak, maka Allah akan cabut dari hati-hati kita. Maka tugas ya kita yang sudah diberikan nikmat hidayah oleh Allah, menjaga hati kita dari penyakit kesombongan, dari penyakit ujub dan riya. Ya. Karena ya penyakit kesombongan, penyakit ujub dan riya itu yang menyebabkan syaitan atau iblis terusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal betapa taatnya iblis. Ya, betapa kuatnya ibadah iblis. Namun karena kesombongannya, Allah palingkan hatinya dari apa? Dari iman kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu sangat ya mungkin kita dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kewajiban kita adalah berusaha untuk menjaga hati kita dari penyakit ujub, riya, sum'ah atau penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kemudian kita minta ketetapan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa yang Nabi ajarkan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Minta ketetapan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sangat mudah bagi Allah untuk memalingkan hati seseorang dari hidayah kepada kesesatan. Ya. Dari ketaatan kepada kemaksiatan, dan itu kita lihat dengan kedua mata kita. Ya, banyak orang-orang yang sudah Allah berikan hidayah, kemudian Allah cabut nikmat hidayah tersebut dari mereka. Ya, karena tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor terpenting, ya, yang menyebabkan seseorang tergelincir dalam keburukan atau selamat dari keburukan, istiqamah di atas kebaikan, adalah faktor lingkungan dan faktor teman-teman dekat. Ya, faktor sahabat. Ya. Dan ini diisyaratkan oleh Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana sahabat dekat itu sangat mempengaruhi kualitas iman, kualitas agama seseorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya agama seseorang
itu sangat yakni berkaitan, sangat terpengaruh dengan kondisi teman dekatnya. Ya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia berteman dekat, dengan siapa dia berkhalil. Ya, hendaknya kita berusaha untuk bersahabat, ya, berteman dekat dengan orang-orang yang mengantarkan kita kepada jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermuamalah kita dengan siapapun. Tapi di dalam apa? Yani kita berteman akrab, berteman dekat, ya. Hendaknya kita berusaha untuk mencari teman-teman terbaik, ya, yang bisa mengantarkan kita kepada jalan-jalan ketakwaan dan jalan-jalan keistiqomahan. Karena pengaruh teman dekat itu sangat besar bagi kebaikan agama seseorang, ya. Kemudian yang ketiga di antara faktor yang yakni menyelamatkan seseorang dari keburukan atau menguatkan seseorang di atas jalan keistiqomahan adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Tatkala kita mengharapkan kebaikan untuk agama kita, maka tidak ada cara yang lain yang wajib kita tempuh melainkan membekali diri kita dengan ilmu agama. Ya. Dan ini yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, kebaikan, ya, yakni dalam urusan dunia dan akhiratnya, niscaya Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Ya, maka tatkala kita berharap istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan, ya, kewajiban kita adalah istiqamah di dalam meniti jalan-jalan ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.